Halo semuanya. Jadi ini akan jadi video bedah mosi yang nanti akan ngebantu kalian mungkin dalam persiapan LDI 2026 atau mungkin kayak persiapan-persiapan lomba-lomba berikutnya. Di sini aku bakal bedah mosi, mungkin bakal kayak cukup rutin bedah mosinya. Tapi again, sebelum kita masuk ke bedah mosi, aku bakal disclaimer terlebih dahulu bahwa bedah mosi ini itu pastinya berdasarkan pendapat pribadi. Of course, kalian boleh banget ngembangin ini berdasarkan file ini, atau mungkin kalau ngerasa argumennya ada yang lebih baik, kayak silahkan gunakan sesuai dengan strategi dalam perdebatan kalian. Yang jelas of course pasti karena ini ada perbedaan pendapat, jelas itu adalah hal yang normal, terutama dalam debat ya, kayak gitu. Jadi respect each other aja. Apalagi kalau misalnya aku mau nge-encourage kalian juga buat nulis, mungkin kalau ada apa ya, possible argumen yang mungkin bisa dibawain dan lain sebagainya, bisa tulis aja di kolom komentar. Jadi nanti orang-orang yang kedatang ke sini itu bisa baca semua argumen kalian, dan itu kita jadi kayak apa ya, semacam bank meter secara online gitu loh di YouTube. Jadi kan enak ya kayak gitu, kayak saling ngebantu komunitas debat supaya nanti debat di Indonesia juga lebih mudah terjangkau lagi, lebih aksesibel lagi kayak gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin belum ada kesempatan buat ada coach dan lain sebagainya, bisa belajar juga dari video ini kayak gitu, dari argumen-argumen kalian kayak gitu. Jadi aku benar-benar berharap kalian juga kalau punya pendapat yang lain yang beda dari aku bisa tulis di kolom komentar aja kayak gitu. So lanjut. Jadi emosi kali ini, Dewan ini memilih untuk menjadi orang yang dianggap remeh daripada orang yang diekspektasikan dengan tinggi, kayak gitu. Jadi aku rasa kita lihat dulu keyword yang ada di sini ya. Kayak kita ngeliat semua keyword di sini ada Dewan ini memilih. Dimana kalau misalnya Dewan ini memilih, itu berarti ada mosi dua dunia. Sebenarnya Dewan ini memilih itu sebenarnya ada dua tipe mosi. Dimana kayak ada cuman Dewan ini memilih X atau Dewan ini memilih X daripada Y, kayak gitu. Nah ini adalah tipe yang memilih X daripada Y, karena ada dua, yang satu ada menjadi orang yang dianggap remeh, terus satunya lagi yang diekspektasikan dengan tinggi kayak gitu kan. Nah mosi dua dunia berarti kalian harus apa, harus ada dunia yang memang memiliki kayak visualisasi yang lebih baik. Itu pasti bakal memenangkan perdebatan kayak gitu loh. Karena aku rasa gini, kayak visualisasi itu kan berarti kalian menggambarkan dunia ya kan, berarti dunia yang kalian gambarkan itu sebenarnya harus benar-benar jelas. Makanya beban pembuktian itu sebenarnya cukup spesifik, kayak harus menggambarkan bagaimana dunia bagi orang-orang yang dianggap remeh dan oposisi mempertahankan dunia bagi orang-orang yang diekspektasikan tinggi. Nah sebenarnya kayak dijelasin aja kenapa pada akhirnya dunia yang dianggap remeh itu perlu dipilih, atau misalnya kayak ya dunia yang orang-orang dianggap remeh itu bakal dipilih sama juri. Berarti kalian harus ngejelasin, menggambarkan secara jelas terkait dengan dunia tersebut ya. Berarti oposisi juga sama, yaitu menggambarkan orang-orang yang diekspektasikan tinggi dan kenapa pada akhirnya ini lebih baik daripada sisi apa namanya, dari sisi yang dianggap remeh kayak gitu. Of course nanti weighingnya itu bebas banget dari kalian, mungkin kayak dari kepastian hasil boleh, dari misal kayak apa namanya, ruang lingkupnya dan lain sebagainya. Aku rasa emosi perdebatan ini bisa benar-benar kayak dibawa sangat luas gitu loh, nggak cuman kemosinya orangnya aja, tapi juga dibawa kayak mungkin bagaimana nanti lingkungannya dan lain sebagainya. Aku rasa itu juga perlu dibahas dalam perdebatan kali ini kayak gitu. Jangan lupa untuk menggambarkan, untuk memvisualisasikan, berarti kan kalian harus menggambarkan nggak cuman dari segi argumennya, tapi juga nanti likelihoodnya. Sebenarnya apakah dunia-dunia yang kalian jelaskan itu sebenarnya bakal terjadi nggak sih di status quo kayak gitu loh, misalnya kayak gitu kan. Entah itu nanti baik itu secara status quo beneran di dunia nyata, atau misalnya kayak emosi yang kayak misal kalau sifatnya emosinya fantasi ya berarti kayak di fantasy motion kayak gitu loh. Nah terus kayak aku di sini bakal netapin definisi sama parameter. Aku rasa definisi dan parameter ini juga bersifat apa ya, bersifat bebas kayak gitu ya. Dan ini kayak aku rasa ini lebih banyaknya condongnya ke sisi pro ya kayak gitu loh, di sisi pro. Meskipun nanti kayak bisa di rekarakterisasi lagi atau didefinisi lagi nanti dari pihak oposisi, tapi aku ngegambarin di sini kayak orang yang dianggap remeh bukan berarti nggak kompeten, melainkan seseorang yang kapasitasnya belum diakui atau sengaja dikesampingkan oleh lingkungan. Standar keberhasilan mereka di mata publik itu sangat rendah, sehingga mereka memiliki lantai yang aman tapi atap yang belum terlihat. Nah kalau yang ekspektasi tinggi itu terjebak dalam panggung tinggi, mereka dianggap sebagai standar kesuksesan. Kegagalan bagi mereka bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan keruntuhan narasi hidup yang sudah dibangun di mata publik kayak gitu. Jadi di sini aku kayak ngejelasin kayak definisi dari orang-orang yang dianggap remeh itu kayak, oh ya, mereka itu kayak gimana sih kalau misalnya orang dianggap remeh, kayak mereka tuh kayak ibarat kata di mata publik itu kan rendah banget ya dinilainya, kayak kamu tuh apaan sih kayak gitu kan ya, kamu tuh kayak apa ya, nggak punya prestasi, kamu nggak punya, ibarat kata kamu nggak punya sesuatu yang dibanggakan dalam hidupmu dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang yang dianggap remeh ya, meskipun sebenarnya nanti di status quo orang-orang yang dianggap remeh ini sebenarnya bisa jadi nggak seremeh itu kayak gitu loh. Mereka hanya
hanya memiliki kapasitas yang memang belum diakuin kayak gitu loh, dan sengaja dikesampingkan oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu akan menganggap mereka rendah gitu loh, akan menganggap mereka sesuatu yang ibarat kata tanda kutip sorry to say adalah hina kayak gitu. Makanya di sini kayak mereka punya lantai yang aman kayak gitu kan, tapi atap yang belum terlihat itu kayak maksudnya adalah kayak mereka itu kayak masih punya batasan, bukan punya batasan, mereka tuh kayak punya punya hal yang ibarat kata bisa diraih, dan itu nggak terbatas sifatnya kayak gitu loh, karena mereka lagi-lagi mereka dianggap remeh dan lain sebagainya. Jadi mereka menghasilkan prestasi sedikit apapun, mereka bakal bener kayak dianggap sebagai sesuatu yang sukses kayak gitu loh. Nah, beda sama orang yang ekspektasi tinggi. Orang yang ekspektasi tinggi, aku rasa mereka itu kan kayak ibarat kata udah jadi standar kesuksesan orang kan. Orang menganggap bahwa dia tinggi, orang menganggap dia tuh hebat, orang menganggap dia tuh pintar, orang menganggap dia tuh berprestasi. Yang berarti apa? Orang-orang pasti bakal percaya ke dia. Nanti akan gue jelasin di sisi oposisi kayak gitu loh. Tapi di satu sisi juga di satu sisi juga kalau misalnya mereka gagal, ya mereka bakal kalau misalnya mereka gagal, mereka itu kayak semua kesuksesan semua yang udah dibangun itu tuh runtuh kayak gitu loh. Meskipun nanti di sisi oposisi bisa ngeflip itu atau bisa kayak ngebalikin itu sih kayak gitu loh. Cuma nanti aku bakal jelasin di sisi oposisi. Tapi sederhananya definisinya orang remeh itu dianggap rendah, tapi bukan berarti dia nggak kompeten. Kalau ekspektasi tinggi itu dia dianggap tinggi, dia punya kepercayaan diri yang bagus, tapi dia dijadiin standar kesuksesan, tapi kegagalan di mereka berarti sama aja kehancuran narasi di sisinya mereka kayak gitu loh. Nah, makanya di sini aku mau ke kontekstualisasi. Pahamin bahwa kontekstualisasi ini aku rasa ada banyak banget kontekstualisasi yang teman-teman bisa pakai, dan aku rasa juga bakal menjadi suatu hal yang fair juga bagi teman-teman lah untuk mengkontekstualisasi di luar hal ini. Tapi aku rasa untuk mengkontekstualisasi ini hanya karena pendidikan itu kayak sayang banget. Jadi di sini teman-teman bisa milih antara ketiga hal ini. Satu, mungkin kayak kontekstualisasi dunia sosial media kayak gitu loh, dunia di mana semua orang itu memamerkan kesuksesan kayak gitu, maka seringkali membuat orang depresi jika tidak bisa menyamai standar tersebut. Nah, ini bisa dilakuin kayak gitu, ini bisa dilakuin sama teman-teman, ngegambarin dunia di mana kalau misalnya orang-orang yang remeh, berarti orang-orang itu kayak orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang itu bakal kesulitan nih buat kayak bisa menyamai standar tersebut kayak gitu kan. Mungkin dia bakal depresi dan lain sebagainya. Sedangkan di sisinya orang-orang yang dianggap tinggi, mereka tuh kayak dengan mudah untuk memenuhi standar tersebut, karena pada akhirnya mereka dipandang kan udah tinggi ya, udah dijadiin standar kesuksesan kan kayak gitu loh. Dan jadi di sosial media pressure mungkin bakal hilang kayak gitu, atau mungkin nanti teman-teman bisa ngejelasin itu dengan cara yang lain kayak gitu kan. Terus hustle culture sama quiet quitting gitu kan. Nah, hustle culture itu apa sih? Hustle culture itu sebenarnya adalah orang-orang yang ibarat kata kayak ngelakuin ibarat kata kayak sampingan-sampingan yang sampai itu tuh kayak udah sampai di atas batas produktif kayak gitu loh. Kalau misalnya produktif kan ya dia tahu kapan dia harus istirahat, kapan dia harus ngelakuin sesuatu kayak gitu kan, dia menghasilkan sesuatu kayak gitu. Tapi kalau hustle culture itu tuh berkata kayak toxic productivity jadinya kayak gitu loh. Karena hustle culture ini kan pada akhirnya orang-orang kayak mengejar sesuatu, mengejar ambisi, tapi kayak terlalu berlebihan untuk mengejarnya kayak gitu kan. Sedangkan kalau quiet quitting, dia itu kayak sederhananya kayak dia tuh perlahan-lahan, dia dalam diam, dia itu kayak dia tuh kayak dalam diam, dia tuh kayak bener-bener keluar kayak gitu loh dari sana kayak gitu. Dia bener-bener kayak tiba-tiba ngerasa burnout, tiba-tiba ngerasa stres kayak gitu kan. Terus dia kayak secara perlahan dia akan hilang begitu aja kayak gitu. Makanya mungkin dunia yang bisa digambarkan adalah tekanan untuk selalu menjadi yang paling hebat di kantor. Makanya kan nanti dia kayak ada pressure dan lain sebagainya. Akhirnya pressure dan lain sebagainya, berarti kan karena dia udah jadi standar kesuksesan, kalau dia gagal dia udah semuanya bakal hancur begitu itu. Nah, pada akhirnya dia tuh menciptakan kayak kondisi di mana dia bakal quitting secara perlahan kayak gitu loh. Kondisi yang memaksa dia untuk keluar dari suatu tempat secara diam-diam kayak gitu. Kenapa? Karena dia akan selalu jadi spotlight, karena dia bakal selalu dilihat oleh orang-orang, semua mata akan tertuju pada dia kayak gitu. Atau misalnya memilih untuk bekerja secukupnya demi kesehatan mental kayak gitu kan. Yang berarti kalau misalnya jadi misal orang-orang yang dianggap remeh itu kayak mereka kan karena nggak punya ekspektasi, orang-orang nggak punya ekspektasi ke dia, orang-orang kayak menganggap dia remeh, ya dia nggak akan masuk ke kondisi di mana hustle culture itu bakal terjadi di sisinya kayak gitu loh. Kenapa? Karena mereka bisa untuk memilih, mereka punya kepuasan sendiri untuk apa? Mereka punya kepuasan untuk merasa cukup terhadap apa yang sudah dikerjakan, karena bagaimanapun dia akan selalu dianggap remeh kayak gitu loh. Nah, itu mungkin bisa bisa dijelaskan kayak gitu loh. Dan ini nggak cuma di ranah kerja ya, tapi juga misal kalau di pendidikan kan juga sama kayak gitu. Misal kayak orang-orang yang pintar pasti kan dia kayak kamu harus berprestasi, nilai kamu turun itu dianggap sebuah kayak hal yang hina atau ada yang salah di dalam dirinya kayak gitu kan. Sedangkan kan orang-orang yang remeh kayak
apa ya, dia dapat nilai KKM aja udah sangat bersyukur gitu loh, dan orang-orang tuh kayak nggak akan nge-pressure dia lebih jauh. Satu-satunya orang yang bisa nge-pressure dia ya cuma dirinya sendiri. Itu kan kayak yang bisa dianggap di sisi remeh ya kayak gitu loh. Atau mungkin hal-hal lain yang mungkin teman-teman bisa pikirin. Ya jadi ya again balik lagi tulis aja di kolom komentar kalau misalnya teman-teman tahu kayak gitu. Terus burnout crisis dimana kayak akhirnya kayak angka stres pada generasi muda itu dipicu oleh standar pendidikan dan karya yang semakin tidak realistis. Nah, burnout crisis ini kan berarti kayak kalian mungkin bisa ngegambarin dunia di mana kayak dunia mungkin kayak dunia makin kapitalis, wow kapitalis terus kan di bawah-bawah kayak gitu kan, atau dunia makin perfeksionis kayak gitu kan, dimana kayak misal kayak standar pekerjaan di Indonesia tuh udah kayak tinggi banget kayak gitu kan, kayak S1 aja segala macamnya harus ada kayak gitu, harus menuin skill dan lain sebagainya, spek dewa lah katakanlah kayak gitu kan. Nah, ini kan kayak secara nggak langsung kamu udah punya spek dewa pun juga masih belum menjamin kamu dapat pekerjaan. Contohnya misal di Indonesia kan kayak gitu, atau misal kayak standar pendidikannya tinggi, misal kamu mau masuk salah satu lembaga universitas dan standar lembaga universitasnya itu tinggi banget kayak gitu kan, atau kamu berhasil dapetin beasiswa tapi untuk mempertahankan beasiswanya itu kayak syaratnya banyak banget, nilai nggak boleh turun kayak gitu kan, atau misalnya kayak nilainya nggak boleh di bawah batas sekian dan lain sebagainya, lulus harus 4 tahun dan lain sebagainya. Ini kan kayak hal-hal yang pada akhirnya memicu stres yang tinggi kayak gitu, memicu burnout yang emang kayak luar biasa dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa digambarkan sebenarnya bagaimana sih burnout crisis itu terjadi kayak gitu loh, di kedua sisi gitu loh pada akhirnya. Terus di sini aku bakal bagi jadi tim pemerintah sama tim oposisi. Pertama kita bakal tim pemerintah. Nah, sebenarnya format beda musikku bakal ada cuma 3 hal aja sih, kayak karakterisasi, ideal case-nya nanti aku akan bawa kurang lebih 2 atau 3, atau mungkin kalau misalnya lagi mood bakal lebih. Terus potensi counter argumen. Sebenarnya kayak potensi counter argumen itu kayak preemptif sih. Preemptifnya aku nyiapin 2 kayak gitu loh, kurang lebih 2 atau 3 lah nanti. Kalau dalam kasus ini nanti akan ada 2. Kayak gitu. Karena ini masih video pertama, aku pengen ibarat kata juga nanti analisis sebenarnya kekurangan dari video ini apa dan lain sebagainya, baru nanti akan aku sempurnakan lagi supaya ngebantu teman-teman. Tapi lanjut ke tim pemerintah, aku rasa ada 3 karakterisasi aktor dengan orang dengan ekspektasi tinggi. Satu, orang dengan ekspektasi tinggi itu pada akhirnya mereka perfeksionisme kayak gitu, mereka sering banget mengalami fragile perfectionism, di mana berkata dia bakal ngerasa rentan banget kalau misalnya segala sesuatu itu tidak dikerjakan dengan sempurna kayak gitu loh, makanya dia ada kayak dorongan untuk ngerjain segala sesuatu dengan sempurna. Balik lagi karena ada tekanan dari orang-orang, pada akhirnya ini akan memicu orang tersebut untuk melakukan segala sesuatu itu secara perfect kayak gitu, karena semua orang berharap mereka menang, mereka tidak merasa bangga saat menang kayak gitu, karena itu dianggap kewajiban. Jadi pada akhirnya pola pikirnya akan seperti ini. Karena aku adalah orang-orang yang diekspektasikan dengan tinggi, masa iya sih aku nggak berhasil memenangkan sesuatu kayak gitu loh. Akhirnya dia ngerasa bahwa karena udah terbiasa berpikir seperti itu dijadikan mindset di dalam pikirannya. Makanya setiap kali dia berlomba, setiap kali dia ingin mengerjakan sesuatu, maka mindset yang akan dialaminya itu adalah mindset untuk menang. Karena apa? Karena pada akhirnya itu udah dianggap jadi kewajiban kayak gitu loh. Jadi ketika mereka kalah itu bakal hancur banget. Kenapa? Karena orang yang udah baik di ekspektasi yang tinggi atau mempunyai ekspektasi yang tinggi, maka ketika mereka gagal itu mereka bakal jatuh sejatuh-jatuhnya. Sebelum aku lanjut, kayak ini karakterisasi aktor bukan berarti harus dipakai tiga-tiganya, enggak, tapi silahkan sesuaikan dengan kasus yang ada kayak gitu, kasus teman-teman yang udah ada kayak gitu loh. Terus yang kedua itu sunk cost fallacy yang tinggi. Jadi kayak apa ya, kayak sunk cost fallacy itu kan adalah ketika kamu udah berinvestasi terhadap sesuatu jadi kamu mau quit itu kayak ngerasa sayang banget kayak gitu kan, ngerasa sayang banget, atau misalnya kayak ngerasa bahwa kayak aku udah gagal kalau misalnya aku quit ini kayak gitu kan, karena apa, udah terlalu banyak hal yang dia dikeluarin atau udah terlalu banyak hal yang dia investasiin untuk melakukan segala hal. Nah dalam konteks ini mereka udah ngerasa investasi karena pada citranya mereka kayak gitu, karena citranya mereka yang ngerasa pintar, citranya mereka ngerasa hebat kayak gitu loh. Pada akhirnya mereka takut buat ngambil resiko baru yang di luar zona nyaman karena tidak mau terlihat baru di bidang baru. Karena misalnya kayak gini, kamu misalnya udah jago di debat kayak gitu kan ya, kamu misalnya udah jago di debat, misalnya kamu jago di debat bahasa Indonesia. Nah ketika kamu udah jago debat di bahasa Indonesia, kebanyakan dari orang yang udah di ekspektasi tinggi dia pindah ke Inggris kan kayak gitu loh. Misalnya dia kayak pindah ke Inggris karena Indonesia udah tamat lah, misal kayak udah jadi juara LDI dan lain sebagainya kayak gitu, terus dia pindah ke divisi Inggris. Nah ketika dia pindah ke divisi Inggris, nah ini tuh sebenarnya kayak akan ngebangun reputasinya dari nol. Tapi orang-orang kayak gitu kan ya, orang-orang
apa namanya, orang-orang udah ngira dia bakal jago juga di Inggris karena dia udah menangin LDI bahasa Indonesia kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena ngerasa sanggup fallacy-nya tinggi, dia ngerasa bahwa kalau dia pindah ke bahasa Inggris, dia bakal mulai dari nol lagi, dan karena orang-orang udah ekspektasiin ke dia tinggi, dia kayak jadinya mundur gitu loh dari divisi bahasa Inggris, dan pada akhirnya terus tetap di bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika apa namanya, ekspektasi gagal itu apa ya, ekspektasi orang-orang udah tinggi dan dia gagal, dia ngerasa bahwa oh nanti titleku hilang kayak gitu kan, titleku hilang atau citraku sebagai debaters yang hebat itu hilang karena aku udah pindah kayak gitu loh. Meskipun ini kayak ada juga orang-orang yang pada akhirnya bodo amat dan lain sebagainya, tapi ada juga orang-orang loh yang kayak gini. Nah, mungkin bisa digambarkan ke orang-orang yang pada akhirnya mereka ngerasa itu oke, mungkin apa ya, kalian mungkin bisa terima ada orang-orang yang pada akhirnya bodo amat, tapi nggak semua orang bisa bodo amatan kayak gitu loh. Apalagi orang-orang yang udah diekspektasiin secara tinggi kayak gitu loh, itu bisa banget diarahin lah kayak gitu. Terus kayak ada rentan prokrastinasi, pada akhirnya karena takut ngecewain orang, mereka akhirnya ngalamin prokrastinasi. Kok bisa? Karena kebanyakan orang gini, apa ya, misal contoh, ngambil kamu udah terbiasa buat apa namanya, kayak udah terbiasa buat ngelakuin segala sesuatu itu secara sempurna, kamu udah terbiasa apa ya, ngejalanin ya, atau ngeeksekusi event itu dengan apa ya, dengan baik lah kayak gitu. Terus pada akhirnya karena kamu terbiasa untuk mendapatkan hal itu dan lain sebagainya, mungkin akan ada orang-orang yang ketika dia dipuji dia akan semakin semangat, tapi kayak karena mungkin ada pujian yang berlebihan dan lain sebagainya kayak gitu kan ya, akhirnya ngebangun sisi mentality di mana pada akhirnya aku nggak bisa ngecewain mereka lagi, karena ya mungkin karena citranya udah bagus dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tapi apa namanya, ada juga yang murni karena aku takut ngecewain orang-orang, karena aku tahu aku bagus, jadinya aku pengen ngerjain segala sesuatu itu perfect. Nah, karena pengen ngerjain segala sesuatunya itu dengan baik, dengan perfect kayak gitu kan, dengan sempurna kayak gitu, karena orang-orang tuh ngerasa kayak aduh anjir, kok ternyata banyak banget yang harus aku kerjain ya, pakai lagi malas kayak gitu. Nih, ini cukup sering terjadi juga di status quo kayak gitu loh. Mungkin jadi kayak bisa digambarin terlebih dahulu kayak gitu loh karakterisasi aktornya. Terus orang yang dianggap remeh, nah mereka itu kayak apa ya, lebih bebas bereksplorasi kayak gitu loh. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka ya udah nggak ada yang ngeliatin mereka, nggak ada yang nontonin mereka, mereka kayak bisa ngelakuin ibarat kata kayak inkubasi ide, kayak misal oke, ide yang ada di mereka itu bisa kayak ditanamin atau bisa dilaksanain begitu aja kayak gitu loh. Mereka tuh pada akhirnya bisa jadi kayak seseorang yang belajarnya itu seumur hidup tanpa tekanan atau kayak tanpa ada beban buat ngebuktiin hasilnya mereka. Kenapa? Karena orang-orang udah nganggap remeh dia, jadi apapun ide yang dia laksain ya udah tinggal laksain aja, atau nggak ada ekspektasi kok ke aku kayak gitu loh. Kalau misalnya ada hasil bagus, kalau misalnya nggak ada hasil ya udah aku jadi pembelajaran aja, berarti kan oh aku ngelakuin ini salah dan lain sebagainya. Jadi kebentuk mindset yang bagus kayak gitu loh. Terus kayak misal terus resiliensi yang udah teruji, ya gampangnya karena mereka sering ditolak, karena mereka sering diremehin, itu kan akan ngebangun kayak ketahanan mental di sisinya mereka kayak gitu loh. Mereka akan lebih tahan banting, mereka nggak akan apa ya, berkata of course mungkin kayak ada rasa takut terlebih dahulu ketika mereka mau ngejalanin sesuatu, tapi karena mereka udah terbiasa untuk menghadapi rasa takut, udah terbiasa buat ngadepin penolakan, mereka ibarat kata kayak bakal apa ya, punya tekad buat ngebuktiin dirinya itu lebih tinggi lagi, dan kalau misalnya gagal pun mereka bakal bangkit lagi. Kenapa? Karena fondasi mental yang dia punya itu udah lebih stabil gitu loh, terutama di masa-masa sulit. Makanya ini jadi keunggulan terbesar bagi orang yang dianggap remeh. Terus yang ketiga, fleksibel. Jelas karena mereka bisa bebas bereksplorasi, karena apa ya, resiliensinya mereka udah teruji, mereka tuh bisa fleksibel, mereka bisa pindah haluan begitu aja atau ngeganti strategi kayak gitu loh, ngeganti strategi tanpa kayak ngasih tahu, ibarat kata ngasih tahu nih panjang lebar, entah itu ke fans atau ke kritikus atau mungkin kayak ke rekan kerja atau teman-teman sebangku kayak gitu. Karena apa, mereka nggak punya reputasi gitu loh, mereka nggak punya reputasi untuk dipertaruhkan kayak gitu loh. Kan ibarat kata kalau misalnya orang-orang yang dianggap tinggi tadi begitu kan ya, mungkin kayak bisa dijadiin sisi komparasi kayak gitu, mereka akan dianggap sebagai seseorang yang ibarat kata oh oke, mereka punya ekspektasi, ketika mereka mau ngubah strategi bisa aja mereka dianggap gagal. Oh berarti ternyata mereka dia nggak sepintar itu ya dan lain sebagainya. Ya apa, lagi-lagi citranya mereka runtuh. Kalau orang-orang yang dianggap remeh, mereka fleksibel, mereka kayak oke, aku nggak punya beban reputasi, ya udah aku bodo amat aja dengan hal ini kayak gitu loh. Aku ya tinggal jalan aja, aku tinggal ngejelasin aja, ya udah aku tinggal ganti strategi, and then aku bisa mengganti strategi begitu aja kayak gitu, tanpa perlu ada beban reputasi yang dikorbankan kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Terus masuk ke ideal case yang pertama. Nah ini aku kaitin sama karakterisasi aktor kayak gitu. Jadi salah satu tips dari aku kenapa pada akhirnya oke, karakterisasi aktor itu memang apa ya,
bukan hal yang akan jadi, ibarat kata akan jadi satu-satunya penentu kemenangan, no. Tapi ketika clashesmu atau ketika kayak argumenmu itu benar-benar rasanya close dengan lawan, maka yang akan menentukan di akhir itu adalah karakterisasi aktor. Kenapa? Nanti pada akhirnya karakterisasi aktor ini akan membantu kalian membentuk sebuah likelihood kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku sering banget ngelakuin karakterisasi aktor dan dimasukkan ke ideal caseku kayak gitu. Jadi mungkin ini kayak udah sedikit terjelaskan ya, udah sedikit terjelaskan dengan apa yang udah aku sampaikan di karakterisasi aktor kayak gitu kan. Oke, jadi kita lanjut. Ideal case yang pertama bagi aku, orang-orang yang dianggap remeh sebagai pemerintah itu kayak punya kebebasan bereksperimen kayak gitu loh. Nah, jadi karena gini ya, inovasi itu kan membutuhkan ruang untuk salah kayak gitu kan, di posisinya underdog atau di posisi orang yang dianggap remeh, kegagalan itu kayak sebuah gratis gitu loh, sebuah hal yang gratis, sebuah hal yang ibarat kata bisa didapetin kapan aja kayak gitu loh, dan dijadikan pembelajaran kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu gagal, orang bilang bakal, oh iya udah expected kok dia gagal kayak gitu loh. Jadi apa, nggak ada beban di sisinya mereka. Jadi kalau misalnya kamu berhasil, wah gila ini keren banget, ternyata orang yang dianggap remeh itu bagus ya, jadi kreditmu bakal meningkat 2-3 kali lipat kayak gitu loh, dibandingkan sama orang-orang yang ibarat kata udah punya reputasi tadi kayak gitu kan. Nah, contohnya kayak misal kamu seorang penulis pemula, ya kan, kamu bisa nulis genre apapun kayak gitu tanpa takut dikritik fans. Nah gitu loh. Sebaliknya, kalau penulis terkenal, ya kan, mereka akan dihujat kalau misalnya gaya tulisannya berubah sedikit aja dari buku yang sebelumnya mungkin kayak udah jadi bestseller dan lain sebagainya. Akhirnya apa nimbulinnya? Satu, pertumbuhan intelektual, dua, kreativitasnya itu bakal meningkat pesat kayak gitu loh, ketika rasa takut dihilangkan dari persamaan belajar. Maksudnya dari persamaan belajar itu apa sih? Coba kamu bayanginnya kayak gini, ketika kamu belajar, ya kan, ketika kamu belajar, maka kamu kan akan ngadepin yang namanya kayak rasa takut kayak gitu kan, ngadepin rasa takut akan kamu pasti nggak bisa dan lain sebagainya. Nah tapi ini tuh bakal hilang di sisi orang yang dianggap remeh, karena mungkin rasa takutmu itu bakal kayak sedikit diminimalisir atau kayak bisa dimitigasi, karena ketika kamu gagal sekalipun ya itu nggak ada masalah kayak gitu loh di sisinya kamu kayak gitu. Makanya kamu hanya perlu berkata, makanya kamu hanya perlu untuk belajar giat aja, mempelajari sesuatu atau mempelajari sesuatu dari kesalahan kamu, atau mempelajari sesuatu dari yang ahlinya dan lain sebagainya. Karena kamu dianggap udah remeh, ya udah, maka pertumbuhan intelektual sama kreativitas kamu itu bisa jauh lebih cepat belajarnya. Kenapa? Karena nggak ada beban, kamu bebas untuk bereksperimen, kamu bebas untuk berkreasi kayak gitu. Dalam kasus penulis, berarti kan kamu ibarat kata bisa nulis apapun yang kamu mau genrenya ibarat kata horor, mau genrenya komedi atau komedi horor juga bodo amat. Kenapa? Karena itu masih di posisi dimana kamu bebas untuk bereksperimen loh, kamu mencari jati dirimu, kamu menuliskan apa yang ingin kamu mau. Beda sama orang-orang yang misalnya udah terkenal bestseller, mereka ketika mencoba itu pasti kan udah, mereka karena udah punya fans, karena mereka udah punya ibarat kata, karena mereka udah punya orang-orang yang ibarat kata mengikutinya, udah ada punya followers lah katakanlah. Maka ketika itu berubah, ada orang yang akan menerima tapi ada orang yang nggak akan menerima kayak gitu kan perubahan tersebut. Nah kamu ini bakal kayak bisa terpengaruh gitu loh pada akhirnya ketika sama orang-orang yang nggak bisa nerima posisimu atau nggak bisa merubah kenyataan bahwa punyamu itu ternyata berubah kayak gitu. Makanya di sini kebebasan bereksperimen itu ada di sisinya orang-orang yang dianggap remeh kayak gitu. Terus ideal case yang kedua, ada elemen of surprise. Kayak misal dalam kompetisi jadi underdog itu berarti kamu nggak kamu tidak dipelajari oleh lawan, kamu memiliki kecenderungan anonimitas kayak gitu lah. Kecenderungan anonimitas ini apa? Kecenderungan dimana ini kan dari kata anonim ya, dimana kayak kecenderungan ini kamu kayak kecenderungan tidak diketahui oleh orang-orang. Jadi orang-orang nggak tahu nih bakal expect apa dari kamu kayak gitu loh. Jadi apa? Menghasilkan apa sebenarnya? Menghasilkan ekspektasi yang cukup rendah di sisinya kamu kayak gitu, di sisinya orang-orang yang dianggap remeh kayak gitu. Ketika ekspektasi ekspektasi ini cukup rendah, maka outputnya ada dua. Satu, kamu nggak punya beban yang udah aku jelasin tadi. Yang kedua, orang-orang itu kayak udah nganggap remeh kamu, jadinya mereka bisa aja memberikan celah kepada kamu kayak gitu loh, yang pada akhirnya celah ini bisa kamu manfaatkan menjadi sebuah peluang kayak gitu loh. Contoh, aku ngambilnya ini dalam konteks olahraga. Misal kayak tim kecil itu kan sering menang melawan tim besar karena tim besar meremehkan mereka, sementara tim kecil bermain tanpa beban. Rasa tanpa beban ini sebenarnya adalah superpower yang hanya dimiliki oleh underdog kayak gitu loh. Jadi kan yang tadi aku bilang ya, karena mereka nggak dipelajarin lawan dalam konteks olahraga, kamu itu bakal punya strategi yang bisa membuat lawan itu kalah karena karena lawan udah ngira kamu lemah, lawan udah ngira kamu bukan dari tim yang kuat. Kamu bisa mengeksplorasi idemu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa jadi lawanmu itu nggak tahu kalau misalnya idemu itu kayak bisa work di sisinya kamu kayak gitu loh. Makanya akhirnya ketika kamu berhasil mencapai itu, pencapaian
underdog itu bakal memberikan kepuasan dopamin yang lebih tinggi dari diri sendiri dan kekaguman yang lebih tulus dari lingkungan, kayak gitu. Mungkin kayak pernah, kalau misalnya dalam konteks olahraga, kamu pernah mungkin ngedengar kayak Cinderella story, di mana Cinderella story ini ibarat kata kayak, nggak ada orang yang berpikir kamu itu menang, kayak gitu kan. Ibarat kata nggak ada orang-orang yang berpikir kamu kayak bakal melaju jauh lah dalam kompetisi olahraga tersebut. Yang jadinya apa? Ketika kamu berhasil mengalahkan lawan yang lebih kuat, rasa dopaminmu itu yang memberikan efek kebahagiaan di dalam dirimu itu akan jauh lebih meningkat. Kamu akan jauh lebih bahagia, kamu akan jauh lebih senang karena berhasil mengalahkan lawan yang ibarat kata digadang-gadang bakal menang lawan kamu, kayak gitu loh. Terus akhirnya apa? Orang-orang juga kagum sama kamu, kayak gitu loh. Mereka bakal memberikan dukungan yang tulus ibarat kata kepada kamu karena kamu berhasil memberikan atau ngedelivery sesuatu itu di atas ekspektasinya orang-orang. Makanya itu bakal dapat banget di sisinya kamu, kayak gitu. Terus next, dari segi kesehatan mental jangka panjang, pahami bahwa kayak hidup itu kan kayak bukan maraton ya. Hidup itu kan kayak bukan maraton ya, apalagi sprint. Hidup itu kan maraton ya dan bukan sprint gitu loh. Makanya orang-orang dengan ekspektasi tinggi itu seringkali kayak kehabisan nafas gitu loh di tengah jalan. Kenapa? Karena ekspektasinya dibawa sama orang lain itu berat di punggungnya. Makanya kenapa yang tadi aku bilang mereka bakal ngalamin burnout crisis, mereka bakal ngalamin apa? Mereka bakal ngalamin prokrastinasi. Kenapa? Karena mereka udah capek duluan, kayak gitu loh. Mereka udah capek memikirkan segala sesuatu yang harus kelihatan wah di mata orang. Jadi pada akhirnya mereka kayak udah kecapean duluan gitu loh. Mereka udah burn out duluan gitu loh. Syukur-syukur kalau misalnya lingkungan yang ada di sekitarnya ngedukung. Tapi kalau ada lingkungan di sekitarnya toksik, itu juga bakal berbahaya di sisinya mereka. Kayak gitu. Sedangkan kalau jadi underdog, ya udah kita bakal hidup kita tuh berdasarkan dari internal validation gitu loh. Kayak kamu ngevalidasi dirimu sendiri aja. Kita bahagia karena kita ngerasa berkembang, bukan karena validasi orang-orang, kayak gitu loh. Bukan karena validasi orang-orang yang ibarat kata ngapresiasi kamu, yang ngasih tepuk tangan ke kamu ketika kamu berhasil, kayak gitu loh. Tapi kamu berdasarkan dari diri sendiri, kayak gitu loh, yang ngerasa kayak yes, gue berhasil achieve something, kayak gitu loh. Jadi ibarat kata, pada akhirnya ini bakal itu orang-orang yang pada akhirnya mempunyai internal validation yang bagus, itu bisa mengurangi resiko gangguan kecemasan dan depresi yang sering menghantui, kayak gitu loh. Jadi ya karena mereka itu tadi, karena mereka ngadain internal validation, jadi hal sekecil apapun yang diraih oleh dia itu bakal berdampak baik banget sama dia, kayak gitu loh. Dia akan jauh lebih semangat menjalani harinya, seakan-akan mencari pengalaman yang baru lagi, mencari achievement yang baru lagi di sisinya mereka. Maka pada akhirnya mereka ketika gagal sekalipun mereka nggak akan ngerasa stres itu. Of course pasti stres ketika gagal, kita nggak bisa deny itu, tapi rasa stresnya itu akan lebih mudah dimitigasi dibandingkan dari sisi orang-orang yang high achiever, yang ketika mereka gagal karena udah nge-carry begitu banyak ekspektasi orang-orang, mereka bakal benar-benar stres dalam jangka panjang, kayak gitu loh. Terus preemptifnya apa? Kayak gitu kan. Preemptifnya mungkin lawan bakal bilang, jadi underdog itu nggak punya akses, nggak punya dana, atau nggak punya dukungan sosial. Ya udah, sederhana, kamu tinggal jawab, ya oke, orang-orang hebat, orang-orang yang punya ekspektasi tinggi itu punya akses lebih cepat. Tapi akses tersebut datang dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu harus berhasil, kamu harus sukses. Kalau kamu nggak berhasil, kalau kamu nggak sukses, kamu akan kehilangan apa? Kepercayaan. Aset yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah kepercayaan. Makanya mereka high risk, akan lebih mudah, tapi jalan yang ditempuh mereka itu jauh lebih beresiko dibandingkan orang-orang ini. Sedangkan underdog, kita mulai lebih lambat, tapi dukungan yang kita punya itu sifatnya itu tulus dan tidak transaksional. Yang berarti apa? Ketika kamu didukung, orang-orang tuh nggak akan memberikan kamu syarat bahwa kamu harus sukses, kayak gitu loh. Orang-orang memberikan kamu dukungan murni karena ingin melihat kamu itu menuju jalan kesuksesan, kayak gitu loh. Mungkin kayak orang-orang yang tulus ngelihat kamu dianggap remeh, kayak gitu, mereka akan membantu kamu secara tulus, kayak gitu loh. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa aja, atau mereka ingin banget ngelihat kamu kayak sukses gitu loh pada akhirnya, kayak gitu loh. Jangan sampai kamu kayak gagal di tempat gitu. Terus preemptif yang kedua, lawan mungkin bisa bilang kalau diremehkan itu menyakitkan secara psikologis dan bisa menghancurkan harga diri seseorang karena tidak diakui lingkungan. Ya udah, tinggal jawab kayak harga diri yang dibangun dari pujian orang lain itu kayak harga dirinya palsu dan rapuh banget gitu loh. Dia bakal hilang kayak kalau misalnya kamu gagal sekali aja. Yang tadi aku bilang ada syarat gitu loh. Ada syarat pada akhirnya kamu harus sukses, kayak gitu. Kalau kamu nggak sukses, ya udah, kita bye gitu loh, say bye aja, kayak gitu kan, say bye. Kenapa? Karena di sisinya mereka, kayak gitu kan ya. Karena di sisinya mereka kayak ibarat kata
ibarat kata kayak ini tuh terjadi kayak hubungan transaksional aja kayak gitu loh. Karena orang yang menguji dan lain sebagainya ketika tahu, ibarat kata kayak gini deh sederhananya, kalau misalnya aku ini dia kamu pacaran dan kamu kayak ketemu orang yang cantik banget kayak gitu kan. Nah, ketika kamu orang yang punya cantik banget, ekspektasimu apa? Ekspektasimu, oh, dia mungkin kayak punya kepribadian yang baik kayak gitu kan. Dia pasti akan jadi istri yang perfectmu. Tapi ternyata ketika kamu jalin hubungan sama dia, kok dia toxic banget kayak gitu loh. Dia cemburuan dan lain sebagainya kayak gitu loh. Jadi aku rasa ekspektasi tersebut itu bakal ibarat kata menghancurkan. Kenapa? Karena ekspektasi tinggi yang kamu berikan kepada dia pada akhirnya tidak terpenuhi kayak gitu loh. Makanya begitu tidak terpenuhi, kamu akan merasakan apa ya, feeling yang sebaliknya atau penilaian yang sebaliknya terhadap orang itu. Nah, itu akan terjadi sisinya apa namanya, sisinya orang-orang yang diekspektasi tinggi. Mereka kayak sebaliknya, kalau misalnya orang-orang yang diremehkan atau underdog itu dibangun dari kedaulatan diri. Dalam artian apa? Ya udah, dia bisa mandiri kayak gitu loh. Mereka nggak butuh pengakuan orang lain untuk merasa berharga, karena dia tahu value dari dirinya sendiri kayak gitu loh. Makanya justru apa ya, diremehin ini itu kayak jadi filter alaminya dia untuk jadi tahu mana sih orang-orang yang toxic, mana orang-orang yang mau berteman gitu loh saat kita ada di atas kayak gitu. Jadi udah punya filter sendiri, jadi dia nggak usah capek-capek buat nyari tahu mana nih yang real, mana yang fake kayak gitu kan. Jadi dia udah bisa tahu kayak gitu loh dari awal. Kenapa? Karena apa ya, orang-orang yang diremehkan itu pasti sudah sering mendapatkan apa ya, ekspresi yang tulus dari orang-orang kayak gitu, atau ekspresi yang katakanlah real dari orang-orang. Makanya itu jadi apa ya, jadi apa namanya, jadi keuntungan di sisinya mereka kayak gitu. Itu dari segi pemerintah. Bentar, aku minum dulu. Hmm, itu dari segi pemerintah. Lanjut dari sisi oposisi, balik lagi ke karakterisasi ya, again ya, ini karakterisasinya supaya adil aja kayak gitu. Karena oke, okay, orang-orang dengan ekspektasi tinggi itu satu, dia bakal terpacu oleh standar di sisinya oposisi. Karena mereka udah punya standar internal yang tinggi, karena dunia luar juga menuntut hal yang sama, ini kayak jadi disiplin yang luar biasa. Kayak gitu kok bisa muncul seperti itu. Sekarang pertanyaannya, oke, sekarang gini, kamu udah terbiasa di lingkungan dimana segala sesuatunya itu dikerjakan secara perfeksionis, kayak gitu kan. Sehingga untuk mempertahankan segi kesempurnaan itu dibutuhkan disiplin yang lebih tinggi kayak gitu kan, kedisiplinan yang benar-benar kayak yang luar biasa kayak gitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu nggak disiplin, maka kamu akan kehilangan kesempurnaan tersebut, maka kamu akan kehilangan segala sesuatu yang udah kamu bangun dari yang lama kayak gitu. Sehingga apa, oke, kamu harus disiplin kayak gitu loh. Kamu pada akhirnya apa, mempunyai pribadi yang juga tangguh. Jadi pribadi yang tangguh ini ada di kedua sisi sebenarnya kayak gitu loh, ada di kedua sisi. Nanti tinggal insentifnya aja yang kamu bandingin. Kalau orang-orang yang remeh dan apa ya, ketahanan dirinya bagus, sisinya mereka itu didasari oleh ibarat kata kayak didasari oleh keinginan untuk tumbuh dan menghadapi rasa sulit. Nah, kalau yang di sisinya oposisi, dia udah terbangun dengan sendirinya, malah justru kepastiannya lebih ada di sisinya mereka. Mungkin nanti strateginya silakan diolah ya sama kalian kayak gitu loh. Nah, terus apa, terus kedua, penerimaan dukungan utama gitu kan. Saat orang berharap kamu sukses, mereka tidak akan membiarkanmu gagal sendirian. Ini juga terjadi di status quo kayak gitu. Jadi mungkin kayak bisa dibandingin juga sih sebenarnya. Pokoknya dalam kasus ini akan ada banyak komparasi, yang namanya dua dunia ya, pasti salah satu analisisnya adalah analisis komparasi kayak gitu loh. Nah, dia akan menerima dukungan utama, dukungan yang benar-benar kayak spektakuler, yang pada akhirnya mereka akan memberikan mentor terbaik, buku terbaik, koneksi terbaik, karena mereka ingin investasi kepadamu, mereka pasti berhasil kayak gitu loh. Ingat bahwa prinsip investasi kan gini, apa ya, kebanyakan orang yang pengen berinvestasi itu kan hadir di sisinya orang-orang yang punya ekspektasi yang tinggi juga kayak gitu loh. Kenapa? Pada akhirnya orang-orang gini, prinsip investasi itu kan adalah kamu mencari keuntungan dari sesuatu hal yang udah dipastikan apa ya, yang tingkat keberhasilannya dipastikan tinggi kayak gitu. Nah, kepastian yang hasilnya tinggi itu ada di sisinya mana? Ada di sisi orang-orang yang punya ekspektasi tinggi kayak gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap remeh akan dinilai secara valuasi atau secara value itu benar-benar rendah kayak gitu loh. Nah, ketika orang-orang yang dipandang value ini benar-benar rendah, orang-orang nggak akan mau investasi ke dia. Jadi apa, dia akan mendapatkan berdasarkan dari sisi kemandiriannya aja. Sedangkan kalau misalnya di ini adalah kepastiannya adalah dia akan mendapatkan mentor terbaik, buku-buku terbaik, atau akses informasi yang terbaik kayak gitu. Dia bisa aja disekolahin ke universitas terbaik. Demi apa? Demi apa ya, memenuhi ekspektasi yang tingginya itu. Sehingga apa, investasi di sisinya apa ya, orang-orang yang di ekspektasi yang tinggi itu bakal benar-benar dapat banget kayak gitu loh. Terus self fulfilling prophecy, karena orang yang percaya kamu bisa, kamu cenderung benar-benar bisa. Kepercayaan orang lain menjadi kekuatan mental tambahan saat kamu merasa ragu. Oke, kita gambarinnya kayak gini. uh, Sederhananya,
balik lagi ke orang yang diinvestasiin. Ketika orang-orang udah percaya sama kamu, oke, apa ya, kamu akan memunculkan perasaan di mana kamu tidak ingin mengkhianati orang-orang yang udah percaya sama kamu, kayak gitu loh. Karena kamu, nah makanya aku bilang di sini mereka akan cenderung benar-benar bisa. Kenapa? Karena tadi berangkat dari rasa ketidakinginan kamu untuk mengkhianati orang-orang yang udah percaya ke kamu bakal lebih bakal lebih maju daripada sebelumnya. Kayak gitu, kamu bakal maju, nabas segala rintangan, apapun yang harus kamu lakuin, kamu harus berhasil. Kayak gitu loh. Kenapa? Karena pada akhirnya kepercayaan orang lain ini itu bakal jadi tambahan kekuatan mental atau jadi tambahan mental resiliensi mental gitu kan. Ketika kamu ngerasa ragu, kenapa? Karena pada akhirnya rasa ragu itu bakal perlahan menghilang atau bahkan hilang sepenuhnya ketika kamu udah mengingat bahwa di belakang kamu ada orang-orang yang pada akhirnya kamu harus bertanggung jawab kan, kayak gitu loh. Entah itu dari segi misal contoh kalau dalam konteks pendidikan ya ibarat kata kayak beasiswa, kalau misalnya dalam konteks keluarga ada istri dan anak yang harus dibiayai. Nah, karena udah ada kepercayaan di belakangnya, kamu akan terus maju untuk menerabas segala hal, pada akhirnya kamu gak akan gagal, kayak gitu loh. Meskipun mungkin bakal gagal, tapi setidaknya kamu akan lebih cepat bangkit karena ada orang yang percaya sama kamu. Kayak gitu, dan kamu nggak mau ngecewain mereka. Sedangkan orang yang dianggap remeh itu ada dua, seenggaknya. Ya tadi aku bilang, yang ini kebalikannya, mereka bakal minim peluang satu, yang kedua bakal dikucilkan secara psikologis. Kenapa? Karena mereka ibarat kata ini bukan soal kebebasan, tapi ini tuh kayak diabaikan, kayak gitu loh. Dan pada akhirnya orang-orang yang dianggap remeh kan diabaikan ya. Seberapa keras kamu berusaha, mungkin akan ada banyak orang yang ibarat kata bakal ngeremehin kamu, bakal ibarat kata bakal ngejelek-jelekin kamu, ibarat kata hasilmu itu nggak dilirik, akhirnya apa, kamu stres, kayak gitu loh. Karena pada akhirnya kamu akan tetap butuh pengakuan, setiap orang itu akan membutuhkan pengakuan, kayak gitu loh. Dan nggak semua orang itu bisa kayak bodoh amat terkait dengan tidak adanya validasi yang ada di sisinya mereka, dan itu sangat terjadi di status quo. Kalau yang minim peluang tadi udah aku jelasin, itu kamu tinggal berkata kayak tadi aku udah jelasin ya, mereka bakal berkata kayak susah banget gitu loh buat dapetin promosi, dapetin beasiswa, dapetin kepercayaan orang-orang, karena kamu akan dianggap remeh, kamu dianggap sebagai sosok yang ibarat kata tidak mampu, kayak gitu loh. Dan kalau misalnya kamu bisa dianggap apapun bisa dapetin itu, kamu bakal bekerjanya itu benar-benar keras, kayak gitu. Kenapa? Karena orang-orang akan percaya dengan orang-orang yang udah punya hasil, kayak gitu loh. Jadi apa? Kamu harus kamu harus ngebuktiin hasil. Dan buat ngebuktiin hasil itu sangat sulit, kayak gitu loh. Nah, kalau orang-orang yang diekspektasi tinggi tanpa perlu ada hasil pun mereka akan punya kecenderungan untuk lebih dipercaya, kayak gitu loh, dibandingkan kamu yang punya ibarat kata ekspektasi yang rendah, kayak gitu loh. Nah, itu secara karakterisasi. Ideal case-nya tadi aku bilang, satu, akses sumber daya. Ibarat kata mereka akan ngasih kamu jalan tol lah, kamu akan ngasih ibarat kata jalur tercepat untuk mendapatkan modal, koneksi, dan kesempatan awal. Kayak misal contoh, seseorang lulusan universitas ternama akan lebih mudah mendapatkan wawancara kerja dibanding yang lain. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang punya persepsi, orang-orang punya stigma di masyarakat. Misal orang-orang yang lulus kayak dari universitas ternama itu, mereka udah pasti mendapatkan kurikulum terbaik, mereka udah pasti dilatih sama dosen-dosen terbaik, kayak gitu loh, sehingga lulusan universitas yang ada di sana itu bakal jauh lebih tinggi dibandingkan universitas yang lain. Bukan berarti universitas lain nggak punya lulusan yang bagus, tapi rata-rata lulusannya itu akan jauh lebih baik daripada rata-rata lulusan dari universitas yang lain, kayak gitu loh. Sehingga akhirnya akses ini itu mempercepat kesuksesan dan memungkinkan mereka memberikan dampak yang lebih besar ke masyarakat, kayak gitu loh. Karena kan ekspektasi yang tinggi ini, mereka akan berpikir bahwa ternyata lulusan universitas A ya, pasti kamu udah bagus, ya udah ayo kerjasama yuk sama aku. Akhirnya mereka bakal diperebutkan, kayak gitu loh. Mereka akan diperebutkan, yang berarti aksesnya, sumber dayanya mereka itu akan jauh lebih mudah, mereka akan jauh lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karir mereka mungkin akan lebih mulus. Apalagi misal dari universitas A yang punya banyak golongan dan ibarat kata alumninya itu memberikan kembali kepada alma maternya, itu pasti kan akan jauh lebih banyak kesempatan untuk magang dan lain sebagainya. Contoh, akhirnya tanpa ekspektasi yang tinggi, kebalikannya, orang-orang itu bakal ngabisin waktu bertahun-tahun hanya untuk membuktikan mereka layak untuk diberi kesempatan ini. Jadinya waktunya mereka juga kebuang, potensinya mereka juga pada akhirnya kebuang. Karena kan waktu itu kan adalah sesuatu hal yang berharga. Karena orang-orang yang punya ekspektasi tinggi ini akan mempunyai lebih banyak waktu untuk untuk nggak hanya
membuktikan diri mereka kayak gitu loh Kak. Tapi mereka udah punya starting point yang akan berbeda kayak gitu, dan ini mempercepat langkahnya mereka dibandingkan orang-orang yang punya ekspektasi ataupun yang diekspektasikan secara rendah kayak gitu, atau yang dianggap remeh lah oleh orang-orang kayak gitu loh. Karena apa, mereka harus ngebuktiin dulu baru mereka bisa melangkah. Karena ketika mereka akhirnya berhasil memasuki, orang-orang yang diekspektasinya tinggi ini udah jauh di atasnya mereka kayak gitu loh. Makanya kenapa akses sumber dayanya akan ada di sisinya pemerintah, ada sisinya oposisi. Yang kedua, terus tekanan membentuk karakter. Bayangin bahwa Intan itu hanya terbentuk di bawah tekanan yang luar biasa. Ekspektasi tinggi memaksa seseorang untuk melampaui batas kemampuannya. Kayak gitu kan. Nah, analogi yang sama itu kalau misalnya teman-teman pernah dengar kayak laut yang tenang itu tidak pernah melahirkan pelaut yang andal. Nah, itu sebenarnya dari hal ini. Jadi apa? Karena mereka udah terbiasa kayak gitu kan. Mereka terbiasa untuk diekspektasikan tinggi, mereka pada akhirnya akan berusaha untuk menebus limitnya kayak gitu. Jadi akhirnya apa, rasa takut ini itu bisa jadi rasa takut akan gagal itu malah justru jadi motivator yang sehat kayak gitu loh, jika dikelola dengan baik. Nah, ini akhirnya apa, ngecegah kamu buat ngerasa malas, atau yang ngecegah kamu jadi orang yang biasa-biasa aja di sisinya kamu kayak gitu loh. Karena kan ada yang berkata aduh aku lupa lagi nama teorinya, tapi sederhananya kayak mengubah stres itu menjadi hal yang positif atau menjadi hal motivasi. Ketika kamu kayak misal diremehin orang, nah itu kan kayak jadi hal yang dibakar kan kayak gitu ya. Nah, sama ini juga karena ada orang-orang yang ekspektasiin kamu tinggi, maka pada akhirnya kamu nggak bisa males gitu loh. Malah justru kamu kayak ngebakar rasa malas kamu, ngelawan rasa malas kamu, jadinya apa, kamu akan bekerja lebih baik lagi. Akhirnya orang-orang yang diekspektasikan tinggi itu belajar untuk bertanggung jawab secara profesional dan emosional sejak dini, yang merupakan sebuah privilege di mana kamu pada akhirnya kamu sadar diri dan sadar posisi, karena orang-orang udah berekspektasi ke kamu harus menjawab ekspektasinya itu kayak gitu kan. Kamu nggak bisa begitu aja diam, karena apa, nanti orang lain bakal kecewa sama kamu, dan ketika orang lain nggak kecewa, kehilangan kepercayaan. Nah, daripada ngerasa kehilangan itu, aku akan bertanggung jawab gitu. Aku akan bertanggung jawab secara profesional, aku akan ngelakuin apa yang udah orang-orang percayakan kepada aku kayak gitu loh. Akhirnya apa, mereka jadi lebih tangguh, mereka jadi dan siap memimpin di level yang lebih tinggi kayak gitu. Mungkin ini kasus-kasusnya banyak banget ya di sekitar kita kayak gitu, dan teman-teman bisa bisa pakai itu kayak gitu loh. Terus yang terakhir, ideal case pengaruh sosial. Akhirnya apa, mereka orang-orang yang punya ekspektasi tinggi ini secara nggak langsung itu mereka punya suara. Bayangin ibarat kata kamu gini nih, kamu orang-orang yang diekspektasikan tinggi, kamu misalnya contohnya gampangnya adalah ketua kelas itu kan diekspektasikan sebagai orang yang mampu memimpin kan. Nah, makanya ketika ketua kelas berbicara di depan orang-orang, ketua kelas ini memiliki kecenderungan untuk dapat didengar kayak gitu loh, karena apa, orang-orang diekspektasi yang tinggi. Oke, dalam beberapa kasus ada ketua kelas yang ibarat kata dipilih karena terpaksaan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya di mata seorang guru, ketika ketua kelas berbicara, berarti kamu mampu untuk mengemban tanggung jawab ini. Makanya kamu akan cenderung memiliki rasa untuk didengar, bukan rasa, kamu memiliki kecenderungan untuk lebih didengar dibandingkan oleh orang lain kayak gitu. Sederhananya, kalau ada murid yang mengadukan hal yang sama kepada guru gitu loh, mungkin aja itu bisa diabaikan. Tapi ketika ketua kelas, bisa jadi itu adalah hal yang serius kayak gitu loh. Kenapa? Karena murid itu anggaplah mereka dianggapnya remeh, makanya mereka sering diabaikan. Karena apa? Mereka nggak punya otoritas kayak gitu. Tapi ketua kelas, karena mereka punya otoritas, mereka bakal dianggap lebih tinggi lah kayak gitu. Makanya ibarat kata banyak juga orang-orang yang ibarat kata kayak misal contoh influencer pendidikan deh kayak gitu. Misal influencer A, karena dia udah punya fans dan lain sebagainya, orang-orang berekspektasi kepada dia untuk bisa mengubah. Jadi ketika dia bikin campaign kayak gitu kan, bikin campaign pendidikan, karena dia influencer di bidang pendidikan kayak gitu kan, maka orang-orang akan cenderung untuk mengikuti dirinya. Karena apa? Karena orang-orang akan berpikir bahwa dia qualified, dia adalah influencer pendidikan, dia udah lama menggaungkan ini. Tapi bayangin kalau kamu adalah orang biasa, out of nowhere, kamu menyerukan untuk melakukan campaign, orang-orang bakal cenderung mengabaikan, menganggap bahwa ini siapa sih kayak gitu loh. Kayak gitu loh, ini siapa sih? Pada akhirnya kan kamu kayak cuman ya udah hadir gitu aja kayak gitu loh. Dan ibarat kata kayak ini orang random mana sih yang ngomong kayak gitu kan, akhirnya apa, kamu diabaikan. Kenapa? Karena kamu gak punya otoritas kayak gitu. Kamu butuh legitimasi sosial, kamu butuh orang-orang untuk menjadi manpower kamu, untuk ngedukung kamu melakukan segala sesuatu kayak gitu. Terus preemptifnya apa? Ekspektasi tinggi bikin stres, burnout, dan depresi. Simple. Stres itu bagian yang nggak bisa dipisahin dalam hidup.
di bagian orang-orang yang diremeh pun stres juga bakal hadir di sisinya mereka. Tapi di sisinya kita, seenggaknya itu lebih baik mengalami stres karena sedang mengerjakan proyek besar yang mengubah banyak hidup orang, yang berarti ketika kamu berhasil, dampaknya di sisi kamu itu akan jauh lebih baik daripada di sisinya orang-orang yang remeh. Mereka tenang, mereka nyaman, tapi mereka bisa jadi ngerasa nggak berguna karena nggak ada satupun orang-orang yang mungkin mengandalkan dirinya. Kayak gitu loh, akhirnya ketidakbergunaan ini malah justru akan jadi pemicu stres di sisinya mereka. Karena mereka apa? Kayak ibarat kata, karena mereka nggak ngelakuin apa-apa. Kamu pernah nggak sih di titik dimana kayak kamu ibaratnya nggak ngapa-ngapain sampai kamu ngerasa bahwa kamu tuh bebannya orang tua, kayak gitu. Nah, sederhananya gambarannya seperti itu. Sedangkan di sisinya orang-orang yang memiliki ekspektasi tinggi, oke, okay, setidaknya stresnya itu adalah karena stres ngelakuin sesuatu, kayak gitu. Stres untuk berusaha untuk mengubah hidup orang, misalnya kayak gitu kan, karena mungkin kamu terlibat dalam penelitian dan yada dibandingkan sisi orang-orang yang dianggap remeh, kayak gitu. Terus yang kedua, nah akhirnya eh kebebasan ini, kayak gitu kan ya, kebebasan ini, underdog itu kayak dipunyai kebebasan untuk gagal dan bereksperimen, kayak gitu. Nah, sebenarnya kebebasan yang untuk gagal di sisinya underdog, ya kan, gagal itu secara terus menerus, kayak gitu kan ya. Nah, karena merasa bebas, kayak gitu loh, mereka akan kehilangan banyak waktu produktif dan terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan. Makanya kegagalan tanpa bimbingan adalah pemborosan potensi. Kenapa? Karena ya mereka kayak berkata, oke, mereka coba dan mereka gagal, mereka coba lagi, mereka gagal, mereka coba lagi, mereka gagal, kayak gitu. Akhirnya apa? Kegagalannya ini bisa jadi mereka nggak belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena kegagalannya itu terjadi secara terus menerus, kayak gitu. Itu kan kayak sayang banget gitu loh kan, kayak di sisinya pemerintah, kayak gitu. Sedangkan kalau di sisinya oposisi, seenggaknya kegagalannya itu adalah kegagalan yang ibarat kata tanda kutip bermartabat, kayak gitu. Yang artinya apa? Kegagalan di sini itu ngerasa bahwa kegagalannya mereka itu udah dalam ranah mentor dan lain sebagainya, yang pasti akan ada orang yang memberitahu, kayak gitu kan, kepada mereka, kayak gitu kan. Ya pasti akhirnya mereka apa? Dapetin pelajaran yang jauh lebih berharga dan jaringan yang jauh lebih luas dibandingkan orang-orang yang gagal, daripada orang-orang yang dianggap remeh itu gagal, kayak gitu kan. Makanya kegagalan kami atau kegagalan di sisinya oposisi itu akan diawasi oleh orang-orang yang ibarat kata udah bagus, udah ekspertis dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang dianggap tinggi ini ada apa ya, likelihood yang besar untuk pada akhirnya mereka gak jatuh ke lubang yang sama dua kali, kayak gitu loh. Karena kan itu kayak bahaya juga kan, kayak gitu. Nah, itu ya untuk apa namanya, bedah emosi kali ini. Ya jelas, lagi-lagi kembali lagi, kalau misalnya ada mungkin kayak mau ada request emosi dan lain sebagainya, kayak gitu kan, itu boleh banget di kolom komentar ya, atau mungkin kayak DM ke Instagramku aja @arya_bgskr, kayak gitu, buat nanti aku bisa bantu teman-teman ngebedah emosi, kayak gitu loh. Tapi ya mungkin kalau ada banyak yang request, ya aku coba buat mengakomodir sebisaku lah ya, katakanlah seperti itu. Karena aku juga perlu riset dulu, kayak gitu kan, supaya bisa ngasih ideal case ke teman-teman. Dan again, balik lagi, karena ini adalah pendapat pribadi, mungkin ada yang lebih baik lagi, silakan tulis aja di kolom komentar. Lagi dan lagi, itu aja buat bedah emosi kali ini. See you di tempat yang lain. Ya again, kalau misalnya mau ada konten-konten kayak gini, ya tunjukin aja dukungan kalian supaya aku ngerasa tervalidasi juga. Ya, udah tervalidasi juga. And I'll see you kapan-kapan lagi. Thank you everyone.